Aku sangat menyesalinya. Aku melakukan cukurukuk dengannya hanya karena aku ingin restunya. Maafkan aku sayang, sebelum kamu mencoba hutanku sudah dijajah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang janda muda bernama Siti. Ia berusia 28 tahun, cantik, dan penuh semangat, meskipun tak jarang hidupnya diliputi kesulitan. Siti baru saja bercerai dengan suaminya yang meninggalkannya dengan seorang anak kecil. Selama berbulan-bulan, ia mencoba untuk bangkit dan kembali mencari kebahagiaan meski kesendirian seringkali menghantui pikirannya. Suatu hari, ketika Siti sedang berbelanja di pasar desa, ia bertemu dengan seorang pria tua kaya raya, Pak Harto, seorang duda berusia 70 tahun yang dikenal oleh penduduk desa sebagai orang yang bijak dan berpengaruh. Pak Harto tinggal di rumah besar yang terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian, dikelilingi ladang yang luas. Meski usianya sudah senja, Pak Harto masih memiliki daya tarik tersendiri. Mungkin itu karena ketegasan karakternya yang tidak diragukan, atau mungkin juga karena harta kekayaan yang ia miliki. Pertemuan pertama mereka berawal ketika Siti harus membeli beberapa bahan untuk memasak di warung Pak Harto yang juga menyediakan bahan-bahan segar. Pembicaraan mereka dimulai dengan obrolan ringan tentang cuaca yang cerah dan situasi pasar. Tanpa diduga, percakapan itu berkembang lebih jauh, dan mereka semakin sering bertemu. Siti merasa nyaman berbicara dengan Pak Harto, merasa ada sesuatu yang berbeda dari lelaki tua itu. Ia bukan hanya kaya dan bijaksana, tetapi juga memiliki perhatian tulus terhadap dirinya. Hari demi hari, perasaan Siti mulai tumbuh. Pak Harto sering mengajaknya berbicara panjang lebar tentang kehidupan, filosofi, dan pengalamannya. Meskipun sudah tua, Pak Harto masih menunjukkan kebaikan hati yang tulus, serta ketulusan yang jarang ditemui di dunia yang serba materialistis. Ia tidak pernah menunjukkan sikap memaksa atau merendahkan. Siti merasa dihidupkan kembali oleh perhatian tersebut, terlebih setelah hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesepian. Pak Harto, di sisi lain, merasa bahwa Siti adalah wanita yang jarang ia temui dalam hidupnya. Meskipun usianya jauh lebih muda, ada kecocokan yang kuat antara mereka. Ia terkesan dengan kebaikan hati dan semangat Siti untuk membesarkan anaknya. Perlahan, Pak Harto mulai merasa bahwa Siti bisa menjadi pendamping hidup yang tepat, seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan di masa tua. Namun, saat kabar tentang kedekatan mereka mulai tersebar di desa, muncul kekhawatiran dari anak-anak Pak Harto. Mereka adalah anak-anak yang sudah dewasa, sebagian besar sudah berkeluarga dan tinggal di kota besar. Mereka sangat tidak setuju dengan hubungan ayah mereka dengan Siti, seorang wanita muda yang dianggap hanya tertarik pada kekayaan ayah mereka. Mereka berpikir bahwa Siti hanya ingin memanfaatkan harta benda Pak Harto untuk kepentingannya sendiri. Siti itu hanya mengincar harta ayah kita, ujar putra, anak sulung Pak Harto, dengan nada keras ketika mereka berkumpul di rumah. Dari mana kita bisa tahu kalau dia benar-benar mencintai ayah? Bukankah dia hanya ingin hidup mewah setelah menikah dengan ayah, sambung Dini, anak kedua Pak Harto, yang juga sangat mencemaskan keputusan ayahnya. Pak Harto yang mendengar semua itu merasa terluka, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa anak-anaknya tidak sepenuhnya percaya padanya, namun ia yakin akan pilihannya. Ia merasakan kebahagiaan sejati saat bersama Siti, dan itu lebih penting daripada penilaian orang lain.
Siti yang mengetahui sikap negatif anak-anak Pak Harto, merasa tertekan. Ia merasa bahwa cintanya terhadap Pak Harto tidak dipahami, dan banyak orang yang meragukan niatnya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, meyakini bahwa cinta sejati tidak bisa dipahami dengan mudah. Ia harus berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki motif tersembunyi, hanya cinta tulus kepada Pak Harto. Meskipun begitu, kecurigaan terhadap Siti tidak surut. Mereka merasa bahwa Siti hanya akan mempermainkan perasaan ayah mereka demi keuntungan materi. Siti semakin merasa terpojok, seolah-olah ia harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar wanita muda yang membutuhkan perlindungan. Ia merasa bingung, karena ia tahu betul bahwa perasaan yang ia miliki kepada Pak Harto bukanlah permainan. Kekhawatiran itu semakin berkembang, dan tak lama kemudian, muncul tindakan yang lebih drastis dari anak-anak Pak Harto. Mereka tidak hanya diam-diam menentang hubungan mereka, tetapi satu dari mereka, yang bernama Dimas, anak ketiga Pak Harto, mulai merencanakan langkah lebih ekstrim. Dimas sangat yakin bahwa Siti hanyalah wanita yang berniat merusak keluarga mereka dan mengincar harta ayahnya. Dimas merasa perlu untuk bertindak lebih jauh agar hubungan ayahnya dengan Siti tidak berkembang lebih jauh. Dalam pikirannya, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi ayahnya dari pengaruh buruk. Ia merasa bahwa Pak Harto akan lebih baik tanpa Siti, dan mungkin lebih baik jika Siti pergi begitu saja. Namun, Dimas tidak tahu bahwa dalam upaya menghentikan hubungan itu, ia akan menciptakan kekacauan yang tak terduga. Dimas, yang merasa bahwa hubungan ayahnya dengan Siti adalah ancaman terhadap keluarganya, mulai merencanakan cara untuk memisahkan mereka. Ia merasa bahwa jika ia tidak bertindak cepat, maka ayahnya akan semakin terikat pada wanita muda itu, yang menurutnya hanya tertarik pada harta benda. Dimas mulai mencari tahu lebih banyak tentang Siti, mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk mengusirnya dari kehidupan ayahnya. Siti, di sisi lain, semakin tertekan dengan sikap anak-anak Pak Harto. Ia merasa cemas, bahkan ragu apakah hubungan mereka bisa bertahan. Meski Pak Harto selalu mendukungnya, hatinya terasa berat dengan tuduhan yang terus menghantamnya. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar. Setiap kali Pak Harto mengungkapkan perasaannya, Siti merasa bahwa ia harus melawan semua rintangan ini. Ia tahu, meskipun banyak yang meragukannya, ia mencintai Pak Harto dengan sepenuh hati. Pak Harto sendiri semakin merasa tertekan dengan ketegangan yang terjadi di antara anak-anaknya. Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa Siti adalah pilihan yang tepat untuknya, bahwa cinta yang mereka miliki adalah cinta sejati yang tidak dipengaruhi oleh uang atau kekayaan. Namun, semakin ia berusaha, semakin keras penolakan dari anak-anaknya. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa ayah mereka, seorang pria kaya, akan menikahi seorang wanita muda yang dianggap hanya berorientasi pada materi. Pada suatu malam, Dimas memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Harto. Ia tahu bahwa ayahnya akan berada di rumah seorang diri, dan inilah kesempatan yang tepat untuk berbicara dengannya secara terbuka. Namun, kali ini Dimas memiliki rencana yang lebih besar. Ia berencana untuk menekan Pak Harto agar segera mengakhiri hubungan dengan Siti dengan cara yang lebih drastis. Saat Dimas tiba, Pak Harto sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh sambil membaca koran. Dimas duduk di hadapannya, menatap ayahnya dengan ekspresi serius. "Ayah, aku tahu kamu mencintai Siti," kata Dimas dengan nada pelan, "tapi aku harap kamu bisa membuka matamu dan melihat bahwa dia hanya tertarik pada hartamu." Pak Harto menatap Dimas dengan tajam, tetapi ia tidak membantah. Ia tahu anaknya sedang berbicara dari hati yang penuh kekhawatiran, meskipun ia tidak sepenuhnya setuju. "Dimas, aku tahu apa yang kamu pikirkan," jawab Pak Harto, "tapi cintaku pada Siti bukan karena hartaku. Aku tahu dia mencintaiku dengan tulus.
Mungkin kamu belum bisa melihatnya, tapi percayalah padaku. Dimas terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih tegas, "Ayah, kamu tidak tahu siapa sebenarnya Siti. Aku tidak bisa membiarkan kamu dihancurkan oleh seseorang yang hanya memanfaatkanmu. Aku akan berusaha membuatmu sadar akan kenyataan ini." Pak Harto menatap Dimas, merasa kecewa dengan sikap anaknya. "Kamu salah, Dimas. Cinta itu bukan tentang uang. Cinta itu tentang kepercayaan dan perasaan. Aku berharap kamu bisa menghormati pilihanku." Namun, Dimas tidak menyerah. Ia merasa bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, maka semuanya akan terlambat. Ia tahu betul bagaimana cara mengendalikan situasi, dan kali ini ia memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan Siti. Pada malam itu, Dimas menghubungi Siti dengan tujuan mengujinya. Ia mengatur pertemuan di tempat yang sepi, di pinggir desa, di dekat rumah Pak Harto. Dalam pikirannya, Dimas berencana untuk menekan Siti, membuatnya merasa terpojok, agar ia menyerah dan meninggalkan ayahnya. Siti merasa cemas ketika Dimas mengajaknya bertemu, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia merasa bahwa ia harus menjawab semua pertanyaan dan tuduhan yang selama ini dilemparkan kepadanya. Begitu tiba di tempat yang telah ditentukan, Dimas langsung menghadapinya dengan ekspresi serius. "Siti," kata Dimas, suara lembut tapi penuh tekanan, "aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu ingin menikahi ayahku hanya untuk mendapatkan hartanya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku." Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa kecewa, tetapi tidak mau menunjukkannya. "Dimas, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi aku mencintai Pak Harto. Bukan karena hartanya, tetapi karena siapa dia. Kamu harus percaya padaku." Dimas tersenyum sinis. "Kamu pikir aku akan percaya pada kata-kata manismu? Jika kamu benar-benar mencintai ayahku, kamu akan menghindar darinya. Aku akan memberimu dua pilihan, tinggalkan ayahku dengan cara yang baik, atau aku akan memastikan kamu berpisah dengan dia." Siti merasa terpojok. Ia tahu bahwa Dimas berusaha memanipulasinya, tetapi ia tidak bisa membiarkan diri terjatuh dalam permainan itu. Namun, Dimas terus memberi tekanan, kali ini dengan cara yang lebih kasar. "Jika kamu masih tidak mau pergi, aku akan membuat semuanya lebih sulit. Aku tahu kamu tidak ingin ayahku mengetahui siapa kamu sebenarnya," tambah Dimas, mencoba untuk mengecoh Siti. Perasaan Siti campur aduk. Ia merasa sangat terluka dengan sikap Dimas, tetapi ia juga tidak ingin menyerah pada Pak Harto. Ia memutuskan untuk tetap tenang dan menunjukkan bahwa ia tidak akan goyah hanya karena tekanan seperti ini. "Aku tidak akan pergi," jawab Siti dengan tegas, meskipun hatinya berdebar. "Aku akan membuktikan pada ayahmu dan pada semua orang bahwa cintaku adalah cinta yang tulus." Dimas memandangnya dengan ekspresi kesal, lalu pergi dengan langkah cepat, merasa bahwa pertemuan ini belum selesai. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dimas yakin bahwa dengan cara apapun, ia akan berhasil memisahkan Siti dan Pak Harto. Namun, Siti merasa bahwa dia telah melewati ujian berat, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Perasaan cintanya kepada Pak Harto semakin kuat, tetapi rintangan yang ada di hadapannya juga semakin besar. Setelah pertemuan dengan Dimas, Siti merasa kelelahan secara emosional. Tekanan yang ia rasakan semakin berat, tetapi ia bertekad untuk tidak mundur. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk Pak Harto bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan perkataan atau kecurigaan. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, ia merasa kesepian di tengah ketidakpercayaan yang terus mengelilinginya. Pak Harto, yang mendengar sedikit tentang pertemuan Siti dengan Dimas, merasa kecewa.
ia tidak mengira anaknya akan bertindak dengan cara seperti itu. Ia tahu bahwa Dimas sangat mencintainya dan tidak ingin melihatnya terluka, tetapi ia juga merasa bahwa anaknya salah paham. Pak Harto sangat menghargai anak-anaknya, namun ia tak bisa membiarkan mereka menghalangi kebahagiaannya. Ia yakin dengan pilihannya dan merasa bahwa cintanya kepada Siti adalah sesuatu yang tulus, bukan karena harta. Pada suatu malam, Pak Harto mengundang Siti untuk datang ke rumahnya. Ia ingin berbicara langsung dengan Siti mengenai apa yang telah terjadi dan juga memberikan dukungan moral. Siti merasa sedikit gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi segala sesuatu yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Ketika Siti tiba di rumah Pak Harto, suasana terasa lebih hangat dari biasanya. Pak Harto menyambutnya dengan senyum lembut, dan mereka duduk bersama di ruang tamu yang besar, dikelilingi koleksi buku-buku tua yang Pak Harto kumpulkan sepanjang hidupnya. Siti, aku tahu kamu merasa tertekan. Aku mendengar tentang pertemuanmu dengan Dimas, kata Pak Harto dengan suara penuh pengertian. Aku minta maaf jika aku tidak bisa melindungimu lebih baik dari ini. Anakku memang sangat protektif, tetapi aku yakin mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Siti merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, namun ia tetap merasa cemas. Pak Harto, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mereka terus-menerus meragukan niatku. Aku ingin tetap bersama Anda, tetapi aku tidak tahu apakah itu akan membuat semuanya lebih buruk. Pak Harto meraih tangan Siti dengan lembut, seolah ingin memberi kekuatan pada wanita muda itu. Siti, aku tahu kamu takut. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa dirimu. Kamu telah membawa kebahagiaan dalam hidupku, dan itu lebih berharga daripada segala harta yang aku miliki. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangimu. Siti menatap Pak Harto dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bahwa kata-kata itu adalah obat bagi luka batinnya yang mendalam. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi jauh dari selesai. Dimas masih akan terus berusaha untuk memisahkan mereka, dan anak-anak lainnya mungkin juga akan terlibat dalam upaya itu. Pada malam yang sama, Dimas kembali ke rumah setelah pertemuannya dengan Siti. Ia masih belum puas, dan rasa frustasi mulai menguasai dirinya. Ia merasa bahwa ayahnya akan segera jatuh ke dalam jebakan yang ia buat. Dimas tidak mengerti mengapa ayahnya begitu membela Siti, padahal ia merasa sudah jelas bahwa wanita itu hanya ingin memanfaatkan harta ayahnya. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan ini adalah dengan membuat Siti merasa terpojok dan meninggalkan Pak Harto. Namun, Dimas mulai merencanakan langkah berikutnya dengan cara yang lebih licik. Ia memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih halus, kali ini mencoba memanipulasi Siti agar dia merasa malu dengan tindakannya. Dimas berpikir bahwa jika ia bisa mengungkapkan sisi kelam dari masa lalu Siti, maka wanita itu akan merasa terhina dan akhirnya mundur. Pada suatu sore, Dimas menemui Siti secara diam-diam di pasar desa. Tanpa diketahui oleh siapapun, ia mengajaknya berbicara di tempat yang sepi. Siti, aku tahu kamu punya masa lalu yang kelam, kata Dimas dengan suara rendah. Aku tahu apa yang pernah kamu lakukan sebelum bertemu dengan ayahku. Mungkin kamu merasa hal itu sudah lama berlalu, tetapi aku pikir kamu harus ingat satu hal. Ayahku tidak akan pernah bisa menerima wanita seperti kamu. Siti terkejut dengan kata-kata Dimas. Selama ini, ia berusaha untuk melupakan masa lalunya yang penuh dengan kesalahan, terutama hubungan buruk yang ia jalani sebelumnya. Namun, kini Dimas mengungkit semua itu dengan cara yang kasar dan tidak sensitif. Kamu jangan berpikir bahwa kamu bisa menutupi masa lalu itu. Ayahku tidak tahu, tapi aku tahu banyak tentang dirimu, lanjut Dimas, matanya menyiratkan ancaman.
Jika kamu masih ingin bersama ayahku, kamu harus siap menghadapi kenyataan bahwa aku bisa mengungkapkan semuanya. Siti terdiam, hatinya bergejolak. Perasaan sakit hati dan malu kembali menghantui dirinya. Ia tahu bahwa Dimas berusaha untuk menguji sejauh mana kesanggupannya untuk bertahan, tetapi ia tidak ingin menyerah pada tekanan ini. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jika kamu berpikir bahwa aku akan mundur hanya karena masa laluku, kamu salah besar, jawab Siti dengan suara yang penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaanku dengan Pak Harto. Aku mencintainya dengan tulus, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Dimas terkekeh sinis, merasa bahwa Siti hanya mengucapkan kata-kata untuk menutupi ketakutannya. Namun, dalam dirinya, ia mulai merasa ragu. Meskipun ia ingin melindungi ayahnya, ia juga tidak bisa sepenuhnya membenci Siti. Di balik semua ancaman dan tekanan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara Siti dan Pak Harto. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kekayaan atau kedudukan sosial. Malam itu, ketika Dimas pulang ke rumah, ia merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah besar untuk mengakhiri hubungan itu, tetapi hatinya mulai ragu. Di sisi lain, Siti merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras jika ingin membuktikan bahwa cintanya adalah cinta sejati. Namun, meskipun Dimas mulai ragu, jalan yang sulit masih terbentang di depan mereka. Cinta yang tulus dan perjuangan untuk membuktikan kebenarannya akan segera menguji mereka semua. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan penuh ketegangan. Dimas semakin merasa terjepit antara rasa sayang kepada ayahnya dan kecurigaan yang ia rasakan terhadap Siti. Ia mulai mempertimbangkan, mungkin ada kebenaran dalam kata-kata Siti yang mengatakan bahwa cintanya kepada Pak Harto bukan hanya karena harta. Namun, kebingungannya masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya. Setiap kali ia melihat Pak Harto dengan Siti, hatinya dipenuhi dengan perasaan tidak adil terhadap dirinya dan terhadap ibu mereka yang sudah tiada. Siti merasa semakin kuat dalam cintanya kepada Pak Harto, meskipun dunia luar masih memberi tekanan yang tak henti. Meskipun Pak Harto sudah sering meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir, ketidakpercayaan yang datang dari anak-anak Pak Harto tetap menghantui Siti. Ia merasa seperti orang asing di dalam rumah yang penuh dengan kecurigaan. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa membangun masa depan dengan Pak Harto, ia harus menunjukkan keberaniannya untuk melawan tantangan ini. Suatu hari, saat Siti sedang berada di rumah Pak Harto, Dimas datang lagi, kali ini dengan niat yang lebih besar untuk melawan hubungan mereka. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Dimas berencana untuk menghadapkan Siti pada ujian yang lebih berat, berharap bahwa wanita itu akan menyerah. Aku datang bukan untuk berdiskusi, Siti, kata Dimas saat mereka bertemu di halaman depan rumah. Aku tahu kamu pikir semua ini hanya tentang cinta, tapi kamu keliru. Ini tentang masa depan ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Siti menatap Dimas dengan tatapan penuh tekad, tetapi juga kelelahan. Ia tahu bahwa Dimas akan terus berusaha memanipulasi situasi. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah saat untuk membuktikan cintanya dengan lebih tegas. Dimas, aku tidak akan meninggalkan Pak Harto. Jika kamu berpikir bahwa aku akan mundur hanya karena kata-katamu, kamu salah. Dimas menghela napas berat, tampaknya sudah siap dengan rencana yang telah ia pikirkan matang-matang. Aku tahu masa lalumu, Siti, katanya, suaranya terdengar penuh ancaman. Aku tahu apa yang kamu lakukan dulu sebelum kamu bertemu ayahku. Dan aku bisa membuatnya semua terbongkar. Kata-kata itu seperti petir yang menggelegar di kepala Siti. Ia merasa cemas, tetapi tidak bisa membiarkan dirinya terjatuh dalam permainan ini. Dengan tegas, ia membalas,
Masa laluku bukan urusanmu, Dimas. Itu adalah bagian dari hidupku yang sudah selesai. Aku hanya ingin kebahagiaan dengan Pak Harto, dan aku akan berjuang untuk itu. Pak Harto yang mendengar perbincangan itu dari dalam rumah, akhirnya keluar. Ia sudah cukup mendengar perdebatan antara anaknya dan Siti. Wajahnya serius, tetapi ada kelembutan dalam tatapannya. Dimas, kata Pak Harto dengan suara rendah, cukup. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untukku, tapi aku juga ingin kamu menghormati pilihanku. Siti adalah pilihan hidupku, dan aku akan bertanggung jawab atas pilihan itu. Dimas memandang ayahnya dengan kecewa, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa Pak Harto sudah membuat keputusan. Ia merasa cemas, tetapi juga mulai merasakan adanya kekalahan dalam dirinya. Sesuatu dalam dirinya merasakan bahwa mungkin ia sudah terlalu jauh dalam upaya untuk memisahkan mereka. Seiring waktu berlalu, ketegangan mulai mereda. Siti dan Pak Harto semakin saling mendalami perasaan satu sama lain, sementara Dimas mulai merenung tentang pilihannya. Ia memikirkan kembali kata-kata Pak Harto dan mulai mempertanyakan apakah memang benar ia telah bersikap adil terhadap ayahnya. Perlahan, rasa cemasnya mulai berubah menjadi penyesalan. Siti merasa lega, tetapi tidak sepenuhnya bebas dari ancaman. Ia tahu bahwa cinta mereka masih akan diuji, tetapi kali ini ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia yakin, jika ia tetap berjuang dan menunjukkan ketulusan hatinya, maka kebenaran akan akhirnya menang. Pada hari yang sudah ditunggu-tunggu, Pak Harto mengajak Siti untuk melakukan pertemuan dengan seluruh keluarga besarnya. Setelah sekian lama dihantui oleh kecurigaan dan konflik, Pak Harto merasa bahwa saatnya telah tiba untuk membuktikan bahwa cintanya adalah hal yang nyata dan bukan karena materi. Di tengah pertemuan keluarga, Dimas berdiri di depan semua orang, dan kali ini ia memandang Siti dengan tatapan yang berbeda. Ada kelegaan di matanya, dan meskipun hatinya masih bimbang, ia mulai mengakui bahwa cintanya untuk ayahnya tidak boleh menghalangi kebahagiaan Pak Harto. Ayah, kata Dimas dengan suara pelan, aku minta maaf. Aku terlalu jauh dalam usaha untuk melindungimu. Aku sadar sekarang bahwa kamu berhak memilih siapa yang kamu cintai, dan aku tidak bisa terus menghalangi hubungan ini. Pak Harto menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa syukur. Terima kasih, Dimas. Aku tahu ini tidak mudah bagi kamu, tetapi aku menghargai keberanianmu untuk menerima keputusan ini. Siti tersenyum dengan hati yang lega, tetapi ia tahu bahwa meskipun ia telah memenangkan pertempuran ini, perjalanan mereka tidak akan selalu mulus. Ada tantangan yang masih harus mereka hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ia dan Pak Harto akan menghadapinya bersama. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Pak Harto dan Siti duduk bersama di teras, menikmati udara malam yang tenang. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kenyamanan satu sama lain. Walaupun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang atau harta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kata Siti, matanya berbinar dengan harapan. Tapi aku akan berjuang untukmu, Pak Harto. Aku mencintaimu. Pak Harto menatapnya dengan penuh kasih. Dan aku mencintaimu, Siti. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Dengan kata-kata itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, namun mereka siap untuk menjalani hidup bersama, penuh cinta dan harapan. Cinta yang telah mereka buktikan dengan kesetiaan dan ketulusan, tanpa tergoyahkan oleh kecurigaan atau kekayaan. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini.
Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.